Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Dan kita langsung berada di sebelah kanan dari stasiun LRT Jabodebek yang sedang dibangun anak tangga menuju ke arah atas. Lumayan tinggi bagian yang sini, namun ini posisinya di mana? Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi para pengguna infrastruktur, bagi para pengguna moda transportasi, para pengguna jalan, dan lainnya yang ada di Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Di pagi yang cukup cerah ini, kita masuk dari pintu tol Bekasi Barat, ya. Secara geografis ini berada di daerah Bekasi Selatan, menuju ke jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, arah kita adalah menuju ke arah timur, di mana nanti kita akan melewati stasiun LRT, ya, Bekasi Barat, kemudian juga stasiun LRT Jatimulia yang ada di sekitar Bekasi Timur atau sudah masuk di Kabupaten Bekasi. Di depan kita ini ada satu trainset atau rangkaian kereta LRT yang nampaknya lagi stabling atau parkir di atas jalan layang, ya. Kemudian di depan sana itu ada jalan layang layang kereta cepat Jakarta Bandung. Dan satu hal yang menarik di sini adalah pada saat kita masuk di tol Bekasi Barat, kita langsung ketemu dengan sebuah stasiun LRT Jabodebek, yaitu stasiun LRT Bekasi Barat. Di mana di sebelah kiri tadi ada access bridge atau anak tangga, kemudian ke kanan ini ada Sky Bridge. Sky Bridge ini menghubungkan antara stasiun LRT Jabodebek dengan Revo Town Mall. Revo Town Mall merupakan salah satu shopping center yang ada di Kota Bekasi. Nah, dengan adanya integrasi antara shopping center atau kawasan komersial dengan si stasiun LRT atau stasiun untuk transit masyarakat, ya, para pengguna moda transportasi, ya, atau bisa juga dengan tentunya dengan berjalan kaki lebih dekat ke area transit, ya, itu bisa dikatakan kawasan ini nantinya bisa menjadi kawasan oriented development, transit oriented development atau TOD. Nah, selain tadi shopping center, di sana di sekitar Bekasi Barat juga banyak terdapat hunian-hunian, ya, baik hunian vertikal ataupun hunian-hunian seperti biasa komplek perumahan. Tentunya masyarakat di sekitar Bekasi Barat, yaitu Pekayon, ya, kemudian arah Rawapanjang, lalu Kayu Ringin, lalu mungkin Sumarekon. Kita akan lajur kiri terlebih dahulu. Oh, ternyata juga kontainernya juga masuk ke kiri, ya. Nampaknya dia akan memotong kendaraan di depannya yang mempunyai kecepatan lebih rendah dari si kontainer ini sendiri. Ya, jadi nanti yang akan bisa menggunakannya adalah kawasan-kawasan yang tadi, ya, termasuk kawasan di sekitar mall, ya. Di belakang mall itu ada juga kawasan hunian. Jalan Jakarta Tol Cikampek sendiri, ya, itu kalau di bagian bawah sini terdapat lubang-lubang tadi. Kemudian ada sedikit tambalan-tambalan bagi para pengguna jalan yang ingin mudik, ya, dapat menggunakan jalan ini, ya. Baik yang di atas untuk kendaraan kecil maupun yang di bawah untuk kendaraan kecil dan kendaraan besar. Ya, kita harapkan dengan selesainya nanti LRT Jabodebek, ya, para pengguna kendaraan pribadi yang dari arah Bekasi dapat menggunakannya pindah moda transportasi sehingga mempermudah dan mempercepat akses ke arah dalam kota. Ya, ini garisnya agak membingungkan, ya, ada 2 garis, ya, tapi yang dipakai pasti yang di paling pinggir, belum dihapus nampaknya garis yang ini. Nah, ini kita sudah hampir sampai di sekitar Bekasi Timur, ya. Sedangkan di depan kita itu adalah Grandika City, itu kawasan hunian vertikal yang ada di sekitar Bekasi Timur pintu tol. Lalu yang agak bulat di sana, ya, itu adalah stasiun LRT Jabodebek sekitar Bekasi Timur. Atau stasiun itu sendiri sebenarnya sudah masuk ke dalam Kabupaten Bekasi, ya, sudah masuk di Tambun, ya, karena nama areanya itu adalah Jatimulia. Tapi by the way, si Grandika City-nya sendiri itu masuk kawasan Bekasi Timur. Kemudian nanti ada kali pemisah, lalu masih sedikit Bekasi Timur, lalu pas di stasiun LRT-nya masuk di Kabupaten Bekasi, yaitu Tambun Selatan, ya, kalau tidak salah nih. Nah, untuk kesiapan stasiun LRT yang ada di belakang kita, ya, stasiun Caman, Jati Bening,
Jati Bening baru, kemudian Cikunir 1, Cikunir 2 ya, itu juga sudah semakin bagus progresnya. Kemudian juga yang di sekitar Cawang, Pancoran, kemudian ke arah Kuningan. Nah, untuk yang ke arah Kuningan nanti ditunggu video berikutnya ya. Nah, ini tadi yang kita di awal stasiun Bekasi LRT Bekasi Timur, nampak tiang-tiang dari anak tangga atau akses bridge ke atas memang ini agak lebih tinggi dibandingkan dengan anak tangga yang ada di sekitar Pancoran atau di sekitar Cawang Ciliwung situ ya. Karena memang secara kontur tanahnya agak lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di sekitar Cawang dan Pancoran. Baik, di sebelah kiri ya, setelah stasiun LRT Jabodebek yang ada di Jatimulya, Kabupaten Bekasi, layang dari LRT Jabodebek ini konstruksinya itu turun ke bawah ya, lalu masuk ke depo. Inilah depo dari LRT Jabodebek yang ada di Bekasi Timur. Sayangnya kita tidak bisa lihat ya, karena ditutup oleh seng-seng dan barrier-barrier, mengingat dalam proses penyelesaian dari si deponya sendiri. Depo LRT ini di akhir tahun diharapkan juga selesai, sehingga kereta-kereta itu sudah bisa selain parkir itu juga bisa melakukan maintenance ya, baik itu heavy maintenance atau pemeliharaan berat ya, servis berat, atau yang light maintenance atau servis ringan. Nah, tadinya kita mau naik ke atas ini untuk melihat ya. Kemudian di bangunan-bangunan yang ada di sini sudah makin kelihatan ya, baik dari control centernya sendiri, kemudian juga bangunan-bangunan untuk parkir ya, untuk maintenance seperti itu. Tampak para pekerja di sebelah kiri sedang aktif melakukan proses nampaknya konstruksi untuk bangunan di sekitar sana. Ya, ini adalah batas akhir dari si depo, sedangkan ke depan sana itu sudah ya, menuju ke arah ini ada rest area ya, rest area yang di dalamnya sini ada hotel. Kita coba masuk terlebih dahulu. Oke, sekarang kita pindah yang dari arah tadi kita ke arah timur, sekarang kita ke arah barat, kita masuk di gerbang tol Cibitung. Nah, dari kawasan industri, memang di sini pada saat kita masuk dari kawasan industri menuju ke gerbang tol ini lumayan banyak lubang-lubang yang cukup besar ya tadi di belakang, sehingga bisa kalau terlalu kencang bisa mengakibatkan ya kerusakan atau bagaimana terhadap dari ban, kaki-kaki dari kendaraan. Nah, kemudian juga di depan sini ya, pada saat kita sudah bayar tol, nampaknya juga masih ada lubang yang menganga dan banyak retakan-retakan dari betonnya ya. Mungkin ini karena kendaraan-kendaraan berat cukup banyak di daerah sini, sehingga mungkin kondisi jalannya lagi lunak, habis hujan dan lain-lain, bisa mengakibatkan jalannya menjadi turun, berlubang, kemudian sering dilewati, kecongkel seperti itu ya, sehingga membuat lubang-lubang besar dan retakan-retakan. Nah, kita berada di bawah jalan layang tol MBZ ya. Kembali kita dari arah timur menuju ke arah barat. Di bagian sini sudah diaspal ya, agak lebih baik nampaknya tambalannya. Kemudian di tengah masih ada sedikit lubang-lubang. Nah, kita lihat lagi ke arah kanan ya. Tadi kalau kita lihat ke arah barat, nah kita tidak bisa melihat gedung yang di tengah itu ya, yang warna hijau ya. Itu nampaknya adalah control center dari LRT Jabodebek, di mana di sana dikendalikan si jalannya kereta, sedangkan si keretanya sendiri ini nanti tidak menggunakan masinis ya. Itu satu trainset atau rangkaian kereta ada parkir di sebelah sana ya. Nampaknya sudah bisa di stabling di situ, mungkin tidak banyak karena masih pengerjaan. Kemudian di sini juga bangunan-bangunannya sudah hampir mungkin sudah hampir selesai ya. LRT Jabodebek, bacanya apa itu? Oke, tapi proses konstruksi masih berlangsung. Di sini nanti juga ada kantor KAI ya, sesuai dengan informasi yang kita ikuti dari channel-channelnya LRT Jabodebek ya, stasiun Satker, satuan kerja dari LRT Jabodebek. Kemudian di bagian sini selain yang jalur turun menuju ke depo, ada jalur untuk kayaknya ini trek untuk putar balik ya. Nggak putar balik tapi memindahkan treknya sehingga keretanya bisa bergerak ya, balik ya,
balik ke arah barat atau menuju Bekasi Barat, menuju ke Cikunir 2 ya, seperti itu. Hanya memindahkan treknya, jadi kayak mundur lah, tapi nggak mundur karena memang depan belakangnya sama, jadi kelihatannya maju aja terus ya. Nah, di sini di menjelang Bekasi Barat ya, arus kendaraan memang di sekitar Bekasi ini kadang-kadang cukup padat. Tampak di sebelah kiri di layang kereta cepat Jakarta Bandung ada pekerjaan, nampaknya menaikkan material konkrit ini atau semen atau bagaimana ke atas, tapi dipergunakan untuk apa di atas kita tidak mengetahuinya. Di depan sini ya, kita akan lihat lagi lebih detail. Tadi kita lihat si Skybridge-nya yang menghubungkan si LRT Jabodebek yang Bekasi Barat di sebelah kanan dengan si Revo. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini Revo-nya. Revo-nya sendiri di bagian yang ke arah Skybridge itu juga direnovasi agar nantinya menjadi satu ruangan yang mempermudah ya para pengguna moda transportasi LRT ya, juga sekaligus mungkin para calon-calon pembeli yang ada di Revo Town. Ya, semoga dengan terintegrasinya Revo Town-nya juga semakin naik ya ininya para pengunjung seperti itu, dan para pedagang juga semakin mempunyai kesempatan lebih banyak untuk menjual ya, karena pengunjungnya jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Nah, ini kita sudah menuju ke arah Cikunir. Nanti tentunya setelah dari stasiun LRT Bekasi Barat akan ada stasiun LRT Cikunir 2. Cikunir 2 nanti ada di depan di sekitar Simpang Susun Cikunir, di mana di sebelah kirinya di seberang itu ada juga bangunan berupa hunian ya, hunian vertikal yang nantinya mungkin akan diintegrasikan dengan si stasiun LRT. Apakah akan ada Skybridge atau tidak, kita belum tahu. Kemudian setelah Cikunir 2 nanti akan ketemu Cikunir 1 yang berada di Jalan Caman. Nah, di Cikunir 1 itu setiap hari kita lewat itu masih pengerjaan akses bridge atau anak tangga untuk naik ke atas. Sedangkan untuk yang Jati Bening Baru ya, setelah Cikunir 1 Caman itu ada Jati Bening Baru, berada di sekitar, kalau nggak salah di sekitar Kapin situ ya, dan itu juga masih pengerjaan integrasinya dengan jalan jembatan tol Tapal Kuda yang sedang dibangun untuk menggantikan jalan jembatan tol Antilop ya, yang terkena proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Salam sehat.